Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ku harap kalian senantiasa baik-baik saja ya, amin. So, jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang Oke punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action ini menceritakan tentang perjuangan lakon utama kita, yaitu Tyler. Saat itu ia mendapatkan misi untuk menyelamatkan seorang anak yang bernama Ovi. Ia adalah anak dari gembong narkoboy yang bernama Mahajan. Ovi diculik oleh musuh ayahnya juga yang sama-sama menjadi gembong narkoboy, yaitu Amir Asif. Segalanya menjadi rumit karena Amir memegang kendali keamanan di daerah tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel Sarjana Pintu cuy. Lalu bagaimanakah cara Tyler menyelamatkan Ovi? Gak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kacut tetangga dan cek gicrot. अक्खा लाइव पड़ा है तुम लोगों के सामने. Di awal film kita akan diperlihatkan lakon utama kita, yaitu Ovi. Saat itu ia sedang bermain bersama teman-temannya setelah pulang dari sekolah. Karena terlalu asik bermain, Ovi jadi lupa waktu dan pulang terlalu sore. Setibanya di rumah, Ovi dinasihati oleh tangan kanan ayahnya yang bernama Saju. Ia mengingatkan agar Ovi tidak sembarangan bermain. Karena merasa kesepian, Ovi akhirnya keluar ke sebuah klub untuk menghilangkan rasa sepinya. Ia kemudian diajak temannya untuk mencoba sebatang-batang kenikmatan. Tanpa diduga ada polisi datang dan menangkap basah mereka berdua. Namun dua orang polisi tersebut langsung menembak teman Ovi kemudian membawanya ke suatu tempat. Saju yang mengetahui Ovi diculik segera pergi ke penjara untuk menemui ayah Ovi, yaitu Mahajan. Sang ayah seketika murka setelah mengetahui sang anak diculik oleh musuhnya. Ia mengancam Saju jika tidak bisa membebaskan Ovi maka ia akan menghabisi Saju dan keluarganya. Karena takut dan khawatir tentang keselamatan keluarganya, Saju pun berjanji akan menyelamatkan Ovi. Lalu scene akan berpindah jauh, di mana kita akan diperlihatkan sang lakon utama kita, yaitu Tyler. Saat itu ia didatangi oleh Nikki yang memberinya tawaran sebuah misi untuk menyelamatkan Ovi. Nikki menjelaskan bahwa misi ini sangat rumit karena melibatkan persaingan dua gembong narkoboy. Dikarenakan sangat membutuhkan uang, Tyler pun menerima misi tersebut. Tyler kemudian bergabung dengan seluruh anggota tim di pusat kota Dhaka. Setelah menyusun strategi, mereka semua bergegas pergi ke posisi masing-masing. Sedangkan Tyler menjadi umpan untuk mengetahui keberadaan Ovi. Tak beberapa lama pasukan Amir datang dan dengan sikap membawa Tyler. Sesampainya di tempat tujuan, Tyler ditunjukkan bahwa Ovi masih hidup. Sang penculik mengatakan agar Tyler segera menyiapkan uang tebusan untuk keselamatan Ovi. Tyler kemudian dibawa turun dari ruangan tersebut. Setelah melihat lokasi dan menghitung pasukan musuh, Tyler dan timnya segera beraksi. Satu persatu musuh dikalahkan oleh Tyler hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan Ovi dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu kita akan diperlihatkan bos dari para penculik tadi. Ia adalah Amir Asif yang merupakan seorang gembong narkoboy terbesar. Amir yang mengetahui Ovi berhasil lolos segera memerintahkan jenderal kepolisian agar menutup semua jalur utama agar Tyler dan Ovi tidak bisa kabur dari kota tersebut. Adegan baku tembak kemudian terjadi, di mana Tyler menghadapi pasukan musuh yang datang tanpa henti. Kita akan disuguhkan oleh pertarungan dan pengambilan gambar yang sangat keren pada film ini. Setelah itu Tyler membawa Ovi menuju sebuah hutan sesuai dengan rencana awal yang mereka susun. Namun anggota tim yang berada di kapal telah dilumpuhkan oleh sosok misterius. Keberadaan Tyler dan Ovi pun diketahui oleh pihak kepolisian. Nikki yang mengetahui kedatangan kapal dan helikopter kepolisian segera memberitahu Tyler agar menjauh dari lokasi tersebut. Kejutan pun terjadi. Ternyata Saju berusaha membunuh Tyler untuk mendapatkan Ovi. Semua itu Saju lakukan karena Mahajan tidak memberikan uang untuk membayar Tyler dan juga timnya.
Adegan baku hantam antara Saju dan Tyler akhirnya terjadi. Namun karena pengalaman yang sudah sangat mumpuni, akhirnya Tyler berhasil mengalahkan Saju dan membawa kabur Ovi bersamanya. Nikki pun memberitahu Tyler agar meninggalkan Ovi dan membatalkan semua rencana mereka. Itu semua Nikki lakukan karena tahu Amir telah menutup semua jalan agar bisa mendapatkan Ovi kembali. Tyler yang tidak mau rugi akhirnya menolak perintah Nikki dan tetap membawa Ovi bersamanya. Saju kemudian menelpon istrinya dan memberitahu jika dalam 12 jam ke depan ia tak menelponnya, maka ia harus pergi meninggalkan kota untuk bersembunyi. Sang istri pun mengiyakan permintaan yang dikatakan oleh Saju. Di malam harinya, Tyler ditelepon oleh Nikki yang memberitahu agar Tyler segera pergi ke perbatasan kota. Ia mengirimkan sebuah helikopter yang akan menjemput mereka berdua. Belum sempat pergi ke tempat tujuan, Tyler dan Ovi sudah dicegat oleh beberapa anak kecil yang menggunakan senjata. Karena baku tembak yang terjadi, keberadaan mereka pun akhirnya diketahui. Beruntungnya Tyler dengan cerdik masuk ke saluran pembuangan untuk bersembunyi. Setelah dirasa aman, Tyler segera menghubungi temannya yang bernama Gaspar. Tak beberapa lama akhirnya Gaspar datang dan membawa mereka ke rumahnya. Terjadi obrolan singkat antara Tyler dan Ovi. Saat itu Ovi bertanya apakah ia mempunyai anak. Tyler pun menjawab bahwa putranya yang masih berusia 6 tahun meninggal beberapa waktu yang lalu karena menderita kanker. Tyler seketika menangis karena teringat putra kesayangannya. Karena obrolan itu, akhirnya Ovi dan Tyler semakin akrab. Tyler kemudian dikejutkan oleh perkataan Gaspar bahwa ia mendapat tawaran sebesar 10 juta dari Amir jika membawa Ovi ke tempatnya. Tyler dengan tegas menolak karena ia ingin menyelamatkan Ovi. Baku hantam kemudian terjadi. Karena luka yang diderita, akhirnya Gaspar berhasil mengalahkan Tyler. Namun Ovi tiba-tiba datang dan menembak Gaspar hingga tewas. Karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan, akhirnya Tyler menghubungi Saju dan meminta bantuannya. Saju yang mendengarkan itu dengan senang hati membantu Tyler. Mereka kemudian segera bertemu di sebuah pasar saat keadaan masih petang. Setelah bertemu, mereka berdua menyusun sebuah rencana. Tyler akan mengalihkan perhatian seluruh pasukan musuh seorang diri, sedangkan Saju akan membawa Ovi supaya bisa melewati perbatasan. Sesaat akan berpisah, Ovi mengatakan agar Tyler berhati-hati. Kemudian scene berpindah, di mana Tyler dengan sigap membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian musuh. Ia juga menghubungi Nikki agar mengirimkan helikopter untuk menjemput mereka bertiga. Amir yang mengetahui hal itu segera memerintahkan sang jenderal untuk turun tangan. Adegan baku hantam dan baku tembak akhirnya terjadi, di mana Tyler tetap berusaha mengacaukan pasukan musuh dengan sisa tenaga yang ia miliki, sedangkan Saju dengan tenang membawa Ovi secara sembunyi-sembunyi. Namun saat melewati jembatan, keberadaan Ovi dan Saju diketahui oleh petugas yang menjaga di sana. Dengan sigap, Saju mengeluarkan pistol dan menyerang seluruh pasukan yang berada di sana. Namun pasukan-pasukan lain terus berdatangan seperti tiada henti. Keadaan itu pun akhirnya membuat mereka berdua semakin terpojok. Saju harus tewas setelah sang jenderal menembak tepat mengenai kepalanya. Tyler dan Nikki kemudian datang di saat yang tepat. Akan tetapi helikopter yang akan menjemput mereka agak terlambat datang karena sang pilot tewas setelah ditembak oleh sang jenderal. Tyler kemudian berusaha untuk menyelamatkan Saju sekuat tenaga. Nasib sial akhirnya menimpa Tyler. Ia akhirnya harus tewas setelah tertembak tepat di lehernya dari arah belakang. Ovi bergegas lari setelah melihat Tyler terjatuh akibat tembakan tersebut. Namun Nikki dengan sigap mencegah dan membawanya masuk ke dalam helikopter yang sudah bersiap untuk terbang. Ovi pun seketika menangis karena melihat kematian orang yang telah menyelamatkan nyawanya. 8 bulan kemudian pun berlalu. Ovi menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa. Ia juga kini memiliki hobi baru, yaitu berenang sama seperti Tyler. Lalu di scene akhir, kita akan diperlihatkan Amir yang menghadiri sebuah pesta. Ketika berada di toilet, Nikki tiba-tiba datang dan menembak Amir tepat di kepalanya. Setelah itu Nikki pergi dan film pun
tamat cuy. Ending yang melegakan sekali. Jadi begitulah alur cerita film Extraction kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah kita harus melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Apabila kita mempunyai target, usahakan kita bisa mencapai target tersebut seperti yang dilakukan oleh Taylor. Meskipun ia sempat ditawari sebuah rencana lain oleh sahabatnya Gaspar, ia tetap mempertahankan rencananya dan target yang telah ia tentukan sebelumnya. Itu menandakan sifat sejati seorang laki-laki yang tak pernah ingkar janji. So, terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide itu dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.